Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hep, sampurasun. Biar komplit. Harus berusaha terus mempertahankan bahasa daerah, kekayaan daerah kita sebagai identitas dari kenusantaraan kita. Betul, dijamin dalam Undang Dasar 45. Oh aman. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita duduknya jauh-jauhan begini? Jaga jarak. Jaga jarak. Demi kepentingan konten. Oh. Maksudnya biar pas di frame-nya. Biar pas. Bukan karena prokes. Prokes ini udah jelas lebih dari prokes, atau udah rencang kanan berapa kali. Oh, iya. Udah jauh. Pas, iya, aman ya. Tapi untungnya pakai mic. Iya. Kalau enggak gue gorokan. Teriak-teriak. Teriak kayak mau upacara. Hormat saudara kepada si bapak itu. Oh, gitu kan, gitu. Si bapak itu tak? Siapa aja, hormat gitu kan. Iya, Waktu iya, kecil iya. suka gitu soalnya. Mang, rakyat kan ada dua, rakyat jelata, rakyat jelita. Ya kalau saya rakyat jelata tanpa rakyat jelita, Gus. Oh, rakyat jelata tanpa rakyat jelita. Saya juga pemuda Ansor. Ada ketuanya di sini loh. Saya mah anteng sorangan. Oh, anteng aduh. Yatim juga ya, yatim ya? Yatim piagam. Enggak. Yatim piano. Yatim piano. Insya Allah mudah-mudahan beres acara ini saya ada yang endorse piano. Iya. Kalau piagam alhamdulillah. Sudah lama sendirian? Sunyi sepi sendiri. Sunyi sepi sendiri? Tiada yang menemani. Tiada yang menemani? Tapi tong cuy jangan nangis. Oh. Kesendirian bukan berarti loneliness. Loneliness. Lo lancar berbahasa Inggris Kan berarti ya? ini kan di kita itu kalau pakai bahasa asing dicampur honor naik. Honor naik Insya justru. Allah. Insya Allah. Sampean ini cuman co-host cadangan. Sampean itu kaki Gus kalau di sini. Oh. Jadi jangan menganggap orang itu kaki Gus. Kalau kaki sampean? Dahlir. Orang Jawa Wetan kan sampean kan Anda menghormati. Iya berarti kaki-kaki. Kaki-kaki. Itu larinya ke permen buat anak-anak. Permen cap kaki itu. Gus. Ada ya. Biar di endorse nanti lah. Terima saya. Kang Man ini kan selain juga tokoh. Jangan tokoh baju loh. Bajunya nggak pernah ganti gitu. Enggak, kemarin bukan ini Muslimah band Garut, Voice of Baceprot. Oh, dia tur Eropa Gus. Yang membuktikan di dunia bahwa Islam woles alias rahmatan lil alamin. Woles. Iya woles, santai gitu. Oh. Ketika ada Islamophobia di Eropa, Iya. wajah dunia terasa ditampar sama bocah-bocah kecil ini. Bisa Ternyata baik-baik berkesenian. saja. Baik-baik saja. Iya. Jadi sedikit tuh tah. Pakai gitar pun oke, ya kan? Iya. Gitar juga sudah ada yang masuk Islam. Oh, nggak tahu saya. Gambus. Oh, Gambus gitu. itu udah Islam itu gitar Gitu ya. itu. Udah mau alap. Udah malah. Apaan itu? Iya. Nah, Mang, tadi loh soal Kang Man ini bukan hanya tokoh di dunia musik metal ya. Metal kan majelis taklim ya. Bisa lah bebas. Iya. Kan ini juga ada Jamaah Al-Metaliyah. Campur di sini. Kang Man kan juga tokoh metal, juga budayawan. Kekayaan khasanah Nusantara kita itu terutama di tataran Sunda seperti apa? Banyak sekali. Justru tugas kita yang hidup hari ini harus menggali, menjaga, dan mengembangkannya. Nanti dulu, menggali apa yang digali? Kuburan. Ya mau kan nilai-nilainya. Nilai-nilainya digali, Yang berarti ada nilai-nilai digali. itu terpendam, harus digali. Betul. Banyak contohnya. Yang paling simpel cara pembacaan dari naskah-naskah kuno atau prasasti. Oke. Berarti otomatis mempelajari hurufnya. Oke. Bahasanya. Soalnya kalau di prasasti beda dengan bahasa Sunda hari ini. Bedanya di mana? Terjadi distorsi kah? Iya, sangat-sangat jauh. Tetapi ketika ditarik ke belakang, yang Iya. menarik di Nusantara ini secara bahasa banyak kesamaan. Ketika pakai bahasa buhun lah, kalau Buhun. bahasa zaman dulu, kalau di naskah-naskah kuno. Buhun itu apanya bihun? Itu nggak bodor atau Gus, serius. Buhun apanya bihun? Loh, nanya serius, kamu nggak bisa bahasa Sunda aku. Abdi tetiasa nyari Buhun Sunda, itu Kang. Masalah ini yang lawasan kalau bahasa sampean. Lawasan. Yeah. More than lawasan. More than lawasan, Iya. kuno. Iya, tapi kan kok kuno, identik di santri di anak-anak muda pasti kuno tuh terbelakang seolah-olah second class gitu. Oke. Jadi ini strategi kebudayaan. Mempertemukan antara yang kuno dengan yang kini harusnya. Nah, itu tanggung jawab kita itu. Bihara-bihari gitu. Kalau di naskah kunanya ada Hananguni, Hanamangke, Tan Hananguni, Tan Hanamangke. Ada dulu, ada sekarang. Tidak akan ada sekarang kalau tidak ada dahulu. Jadi saling keterkaitan antar generasi itu. Tidak ada sekarang kalau tidak ada dahulu. Iya. Nah, kalau tidak ada dahulu tidak ada. Masya Allah Gus, banyak tanya Gus. Gus. Iya. Susah ya diobrolin memang ya. Ketika kita menggali dari kekayaan itu, Manjasat menemukan apa saja yang real nih dalam masyarakat. Contohnya pengingkaran,
malu mungkin pakai bahasa Sunda lagi. Maunya pakai bahasa Inggris. Bahasa Arab mungkin. Apakah itu ditemukan? Faktanya demikian. Makin sedikit yang berbahasa Sunda. Anak-anak muda kalau saya lihat, termasuk tokoh-tokoh yang di atas juga banyak. Ya jangan menghilangkan kalau bahasa Sundanya lentong lidah kita. Bahasa Inggris mau British bagus. Tapi ini kan tiap tanah, tiap wilayah punya caranya masing-masing. Punya aksen. Jadi berbahasa Inggris pakai aksen Sunda teh. Sunda. Tenang ya. How are you? Good. Itu kan bahasa dari coba lagi. How are you, Gus? Good. Are you damang? Kayak gitu ya. Gitu. Jadi gak usah dihilangkan. Iya. Toh India juga kental dengan lidah Indianya ketika nyanyi bahasa Inggris gitu ya. Jadi sesuatu kan di dunia. Khusus Tasik nih. Apa yang Manjasa tahu? Kenapa Tasik? Loh, mana tanya? Kenapa namanya Tasik? Soalnya kotanya asik. Tasik kota asik. Oke, keren. Itu terus wanitanya cantik. Terus berkata-kata tidak berisik. Tidak berisik. Woles. Buktinya apa buktinya? Ini pada diem semua. Ya. Kalau Malaya? Katanya Gus, Loh, aku pikir budayawan. Aku bukan budayawan, itu label ya dari orang lain. Aku buayawan. Buaya. Iya, bukan saya yang bilang ya. Enggak apa-apa. Mungkin karena itu kita harus menghadirkan tokoh dari Tasikmalaya langsung. Putra daerah sini, Gus. Beliau Dulu saya ngaji sapinah ke beliau. Wih, Manjasa ngaji sapinah. Paslon hiji pasal, ke beliau saya. Mana coba beliau dipanggil aja ya. Ya, kita akan ngobrol bersama dengan Kang Aos Mahrus. Assalamualaikum sampurasun. Allah. Ang damang Kang? Alhamdulillah pangesto. Ya. Dari mana ini tadi? Itu tadi ke? Dari yuk Kamayun. Iya. Si Neng. Neng, kadieu Neng belum di sini? Baru di situ? Udah sih. Udah sih Neng. Bisa dibantu bikin kakak di sini? Oh, tiasa. Tiasa. Gus jangan cengos, Gus Jangan cengos, Gus. Kan saya yang asor saya, Gus. Asor saya. Belum pernah ya? Belum saya. Disensor enggak nanti? Takut dilihat nanti di rumah. Eta. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat. Santai, larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Saya dengar-dengar punya kebun kopi. Oh iya, jadi itu gimana ceritanya? Saya itu mursid Torikoh Ahlul Qohwah An-Nahdiyah. Wah, Muqtabaro itu. Muqtabaro. Barang siapa yang di mulutnya masih ada aroma kopi, haram masuk neraka loh. Nah, makanya saya setiap kemana-mana itu selalu bawa kopi. Biar para malaikat itu mendoakan. Yeah. Gitu. Malaikat mau datang, dipersilakan ngopi dulu. Itu mursid Toreko. Kalau saya ini tadi kan dikasih sedikit nyobain. Di review rasanya. Kopi banget. Nggak ada rasa teh-tehnya, sumpah. Kopi banget. Sirup. Nggak ada. Itu menandakan asli kopi. Asli. Pakai shot. Wow. Itu di gulaannya. Itu di gula. Danu amis mah kolak. Amis itu apa? Manis. Amis bukan manis lah, kalau di Jawa amis itu bau ikan. Kalau di sini amis manis. Oh, mungkin waktu dibawa dari Jawa Tengah, dari Mataram ke sini masih
bau anyir. Jadi kadaluarsa. Sampai di sini manis. Perjalanan waktunya begitu Sayanya. mungkin. Jadi kan gini Gus, ada ciri sabumi cara sadesa. Tiap wilayah punya tadi cirinya masing. Cirinya masing-masing. Itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Tengah. Bineka Tunggal Luka. Oh, Tunggal Luka. Kopinya yang membuat enak apa? Yang membuat beda juga. Nah ini nih, ada menarik nih buku karya Kang Atep Kurnia. Jadi kopi dalam kebudayaan Sunda. Jadi kopi itu datang ke Priangan itu sekitar tahun 1679. Dibawa dari Mocha Yaman. Makanya disebut Arabica dari Arab. Oke. Ada juga yang didatang jadi asa serius gitu ya. Apa mau Sebenarnya. Kan orang popo. Orang apa-apa. Orang mudeng aku padahal belas orang mudeng. Wis gak Ora apa-apa. apa-apa. Sing penting cair honore wis aman wis. Sak karepmu ngomong ngopo sak karepmu. Sing sapa-sapa mangane botol modalnya beling. Wah, Bisa ngomong kuda lumping ya. Udah lumping. Teras kan? Teras kan enggak? Nah, dari sana kan muncul varian kopi Arabica. Makanya kenapa disebut Arabica ya karena dari Arab. Yaman itu. Oh, dari Yaman. Yang kedua ada kopi Malabar dari India. Sampai akhirnya berkembang di tanah Priangan. Makanya ada kopi Prienger gitu. Kopi Prienger. Priangan. Iya. Oke. Sampai akhirnya kemudian yang populer di wilayah Priangan ya kopi Robusta, kopi Arabica jadi tidak populer lagi. Robusta dari mana? Robusta itu kopi lokal. Oke, ya. Nah, jadi beda karakternya. Jadi kopi Robusta yang dikonsumsi di kita, Ya. Arabica dikirim ke luar. Ya bikinlah perkumpulan tukang ngopi gitulah. Di sini. Ya. Tadi kan Arabica, Robusta. Ya. Kenapa tidak mengklaim diri aja ketika ada kopi di kita namanya Sunda Ika, Jawa Ika. Jawa Ika. Kenapa nggak langsung di brand aja nih kopi Langsung. Tasik gitu ya? Nah itu yang sekarang varian Arabica itu berkembang lagi. Iya. Ada namanya bibitnya itu Kartika Sari sama Ateng. Sama meh ditanyanya, kunaon disebut Kartika Sari jeung Ateng? Sok atuh tanya heula. Oh ya, kenapa disebut Kartika Sari sama Ateng? Aktif jadi co-host. Iya. Ilmu. Diem aja terima bayaran. Aura. Nggak usah ikut. Aurana ya. Aura kasih auranya. kasih. Oh saya. Soalnya baheula pernah di studio bareng di Palapa di Rocker. ujung bar. Metal. Majelis Taklim. Jam hal Metalia. Main apa? Pegang apa? Pegang strum. Setrum. Wah. Gitu. Karena dari nggak itu kan nggak langsung ke Jawa Ika misalnya, Sunda Ika. Tapi kan itu Kartika Sari sama Ateng juga kan berkearifan lokal. Itulah. Kebunnya di mana itu? Ada di belakang pondok tuh. Di Awi Pari. Awi Pari Iya. pesantren sepuh loh itu. Santai Awi Pondoknya Pari. berapa senti gitu kan pondok. Pondok itu kalau bahasa Sunda berapa senti gitu. Panjang apa pondok? Pesantren atau lamang lah. Nah, gitu. Ada Pernah kan? mondok juga, pernah mondok. Oh. Di rumah sakit tapi mondoknya. Kobong atuh, kobong tapi generasi liwat. Tadi kan disebut Ngaji Sapinah, Beliau yang Paslun, Ari Aya Pasar di alun-alun. Kita kan palapanya di alun-alun, studio palapa. Ini keren Gus, beliau. Dijawab, Kang, berapa senti pesantrennya? Lo serius pertanyaan, dia berusaha bertanya itu. Belum diukur. Nantilah saya Apakah ke juga BPN. berupa perkampungan begitu? Ada rumah-rumah iya. rakyat menyatu dengan warga gitu atau bagaimana? Nah sekarang menarik Gus, Awi Pari itu sekarang kelurahan dengan julukan Kampung Santri. Kampung santri. Iya, karena di kota Tasik itu yang banyak pesantren ya di Awi Pari. Dulu barangkali ingat ya yang abdi rombongan Kosidati Awi Pari. Abdi rombongan Togoni itu aja. Ya, nyanyi bersama, ayo, reuni. Bade nyanyikan lagu-lagu Rolling Stone. Tapi bukan Rolling Saiton. Rolling Stone mata mah Budi Dalton, pengendali Saiton. Ini berarti ada sekut pautnya sama ada legend kalau di Tasik. Almanar. Almanar Gus. Iron Maiden cabang Tasik. Kalau manggung itu pasti bawa truk ya. Iya. Truk-trukan sama sound system sama panggung satu set sama MC semua dari dia. Sama penontonnya juga naik truk. Naik enggak atuh Gus, penonton mah yang ada di situ yang hadir. Ada yang menarik dulu pas saya kecil itu Almanar. Gimana caranya biar pentas musik di pesantren kami tidak dimarahi sama abah gitu.
ngonang we almanar. Padahal mah almanarna mah teu dipaenkeun. Iya, nah alat-alat unggul. Nggak dimainkan, jadi Iya, almanar tidak ya. dimainkan almanarnya. Kita aja yang main. Gak gitu. usah alih bahasa begitu tersinggung. Oh ngerti. Ngerti ngerti. Tapi enggak dipotong honor. Wah. Nggak. Loh, ya ini urusan honor ini sensitif. Beliau, khusus beliau, tidak usah pakai honor. Pamit atau gitu. Titelnya, sarjananya ya SPBU. Wah, M-nya, magisternya SPBU itu sarjana Pondok Baru Ulu. Oh, ya bener ya. Ribuan santrinya di sana. Kalau di Awipari itu kan jumlah pesantrennya puluhan, jumlah santrinya ya ribuan. Makanya kalau libur santri itu ya sepi. Jadi tukang cimol, preheula, tukang baso. Jadi membangkitkan ekonomi juga. Iya, ekonomi kerakyatan, terutama jelas. Pesantrennya kalau di sana masih kena ada yang pola apa ngaliwat ya liliwat. Ah, iya. Nah, cuman ada Meragukan bedanya Gus sekarang. Kalau sekarang kan di lingkungan pesantren banyak ya ekonomi kerakyatan. Bubur kacang, mie itu kan 24 jam. Ya. Jadi kalau sekarang santri itu soleh nggak pernah maling ikan kiai. Iya. Mau pedas. Sekarang sudah banyak Iya, warung. karena kan kalau lapar tinggal beli. Iya, Jadi iya. nggak pernah mau kelapa kiai, nggak pernah mau ikan gitu Iya, kalau iya. lapar malam-malam. Tapi jadinya emosional kiai dengan santri jadi berkurang. Kalau dulu kan dipanggil, aduh saya malam teh habis ngalah naon lauk Cabut anu sampe. ajengan, rebut sampe ngalah kelapa. Jadi dititaku aja disuruh sama ajengan itu, langsung semangat. Iya. Kalau sekarang mah beda, Gus. Jangan ada aja. Itu temennya yang dipanggil. Nah, ini lagi ke temannya. Tuh, dipanggil. Iya. Maneh anu digeruan. Jadi kisah-kisah pencurian ikan sudah tidak terjadi. Tidak ada, karena balongnya nggak ada airnya sekarang. Oh, ikannya juga udah nggak ada. Iya, jadi santri nggak bisa maling ikan karena balongnya saat. Pernah ada santri nyolong ikan, singkat cerita ketahuan sama kiainya. Santri menjawab, ikannya itu milik Allah. Manusia mustahil bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Kiainya mikir, waduh salah nih ngajar toreko ini ya. Tapi namanya kiai nggak kalah pinter. Ambil sapu kan, pukulin pahanya. Aduh ampun kiai, ini juga digerakkan oleh Allah. Selesai, mungkin ke situ kisah pencurian ikan selesai itu sih. Iya. Percaya nggak yang barusan cerita? Ya barusan ngarang juga. Oh, barusan Kan tidak ada pembukaannya benar-benar terjadi. Bukan bohong gitu, ngarang. 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 Nah, Awipari ini Iya. sepuhnya dari mulai tahun berapa? Jadi gini, Gus. Setelah Ari Nyukcuk itu bahasa Indonesia teh naon? Nyuk-nyuk itu bahasa Indonesianya Menelusuri. penelusuran. Akhirnya ketemu tuh bahwa tahun 1863 di Awipari sudah dimulai ada pembukaan pesantren. Pemotongan pitanya oleh Mama Haji Hussein namanya. ya. Gitu. Nah, Mama Dokumentasinya ada, fotonya ada. kalau dokumentasinya mah nggak ada Nggak justru ada ya. itu. Cuman Memang ada tertulis. berdasarkan surat ya, aja ya. Surat ya. jadi dari tulisan-tulisan itu Tulisan. ada gitu. Pegon berarti Pak Haji. Iya. Kan pegon mesti. Iya. Nah menariknya ini nih, Gus. Kitabnya kan pegon Arab, tapi bahasanya Sunda. Tapi saya dapatnya itu dari Jember. Loh, kok malah di Jember? Iya, makanya bingung. Jember Jawa Timur Iya, padahal. Jawa Timur. Saya orang tua Jember juga, sama Iya, kita sama. bersaudara, jangan-jangan. CS, iya. CS. Ya berarti ini membuktikan Gus bahwa kita saudara yang ditanamkan di sini Sunda Jawa itu Tidak terbukti sebenarnya ya terbukti. sebagai Jadi kan hubungan jadi pemisah soalnya ya. gap gitu. Padahal satu pulau Jawa Duipa. Ya. Ketemunya di Jember oleh Jember. Jadi ada kerabat kami yang ada di sana. Yang di sana itu kan ada yang namanya Mbah Rambut, Syekh Nurhayin. Syekh Nurhayin alias Mbah Mbah Rambut. Rambut. Pasti rambutnya panjang sama Iya. Manja saat ini. Lah, aingnya. Tepuk Iya, rambut. gondrong. Ah. Tapi dulu saya rambutnya segini juga. Kalau dulu mah nggak usah diomongin masa lalu. Tapi setidaknya dokumentasinya Ada. Pada akhirnya yang abadi adalah foto ya. Iya. Atau sudah diupload itu di IG? Sudah, biar abadi di Instagram. Mbah Rambut. Mbah Rambut. Jadi Mbah Rambut itu justru yang membuka daerah Tanggul Jember itu kan dari Tasik Mbah Rambut. Justru dari Tasik. Iya. Wih. Cicitnya Mbah Muhyi Pamijahan. Mbah Muhyi Pamijahan. Ya.
Mbah Muhyi Pamijahan padahal masih keturunan Sunan Giri. Jawa Timur juga. Dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ke Jadi- Jawa Timur, ke Jawa Barat lagi. Jadi nguriling mangnya. Nguriling ya. Nguriling. Nguriling. Podo ae. Jadi podo ae. Nguriling itu apa doai? Enggak, jadi podo ae sama-sama aja ternyata kita itu. Kenapa namanya nguriling? Saya pikir tadi nguriling itu keliling. Keliling, Emang nyata. keliling. Keliling ya? Iya. Itu kan itu membuktikan podo ae itu sama aja. Iya. Oh, iya. Itulah pokoknya mah. Awi Pari singkatan atau apa itu? Nah, awi pari itu mengapa disebut awi pari? Karena banyak awi. Kenapa pari ada pari kan di laut pari mah? Pari mah Kayaknya gini. Iya. Kenapa kan pari itu ikan, awi itu Iya. bambu. Kayaknya bambunya ada duri-duri kayak ikan pari. bisa jadi. Karena nanti kan kalau banyak nanti bambu. kalau ketemu saya telepon lah gampang. Iya. Terus hubungannya Awi Pari dengan kopi tadi apa? Nah, dulu itu pas kecil awi pari itu perkebunan kopi juga, kopi sama kapua, cengkeh. Kan kalau dulu main jojoroan nya sok tina tangkal kopi mah dari pohon kopi, dahan kopi dijadikan pedang-pedangan untuk dijadikan kayak film Joro main pedang. Zoro. Zor Sunda. Oh iya, ya dimaafkan. Jorok kan, fitnah, Jorok pakai itu nggak bersih. Jorok. jorok nggak pakai K. Oh nggak pakai K. Nggak pakai K. Oh, iya. Pemain-main jorok. Ya. Ah, Nah, itu udah lama kan jadi tidak ada pohon kopi lagi. Oke. Makanya ketika kemarin booming 5 tahun akhir ini di Tasik tradisi ngopi barulah mulai ditanam. Sampai NU itu kan pernah mengadakan pelatihan barista. Barista. Iya. Undangannya itu untuk Ansor. Tapi yang dikirim itu Banser. Jadi gua Penjagaan kebun kopi berarti. Bukan. Jadi pas pelatihan itu ditanya kan ketika pulang itu naon wae di ditu. apa aja gitu ya. Ngopi we cenah dari mulai pagi sampai sore itu ngopi terus. Iraha baris berbarisnya. Kirain barista itu baris berbaris gitu. Barista gitu ya. Barista. Makanya yang dikirimnya Banser. Tentaranya Ansor. Disangkanya pelatihan barista itu pelatihan baris berbaris. Berarti ada kekhususan, ini kayaknya bagusnya. Baristanya nanti kalau di sana di pesantren diganti namanya jadi barista. 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 Nah gitu, barista. Tapi Kang Aos Maharus ini NU. Tulen. Kok nggak merokok ya? Nah, ini ada cerita. Nanti saya jelasin makanya tadi. Oh iya. Iya. Ceritanya mah sambil ngerokok aja. Enggak gini. Oh dia sama istrinya nggak boleh Gus, nggak boleh sama istrinya. Jadi ada cerita nih. Tahu kan aduh kacentang. Nggak boleh. Ini mah udah nggak usah banyak penjelasan. Kacentang. Ini Pasti klarifikasi. intinya sama istri udah we disarek. Ayah mending jajan budak, siapa sih? Lain. Kula luhur tidak boleh. Jadi kan di Pamijahan itu ada area dilarang merokok. Oh, smoking, no smoking. Ya. Nah, kunaon gitu. Kenapa Mbah Muhyi asalnya perokok berat jadi tidak merokok? Mbah Muhyi pasti ngerokoknya jarum sebenarnya itu. Iya, bisa jadi. Iya. Cuman dulu belum di branding ya. Nah, ya. Teruskan nggak ceritanya? Terusin. Jangan emosi gitu. Lu baru dak saya unggul ya. Udah digulung sih ya, ada yang sudah digulung. Saya nanti minta pengawalan Kang Riki. Banser. Nah, jadi kan antara Mbah Muhyi dengan Syekh Mansur Cikadueun Banten itu kan deket lah. Saya Muhyi host, ini co-host. Ya, Syekh itu Syekh Kawalat. Nah, keduanya itu tidak mau ada yang mengatakan kakak gitu. Saudara tua. Saudara tua. Nah, tidak mau. Sampai akhirnya sudah aja gini katanya. Siapa yang duluan datang ke Masjidil Haram nanti sholat zuhur katanya kita berjamaah di Masjidil Haram. Oke. Bukan pakai ajian Saya piangin. Ya. Ini dongeng turun temurun ya. Pas mau udah sampai Masjidil Haram, nengok kan Mbah Muhyi itu belum ada Syekh Mansur, makanya berhenti dulu mau merokok. Ya. Pas mau gini lewat itu Syekh Mansur itu. Iya. Gini kan dia kene gitu. Oh masih di sini. Kok masih di sini? Nah, makanya dari sana Mbah Muhyi menyebut Syekh Mansur itu Akang gitu. Nah, dari sana karena Syekh Mansur itu tidak merokok, Mbah Muhyi menghormati kakaknya untuk tidak merokok. Oke. Saya sebenarnya tidak berhenti merokok. Tapi Bagaimana berhenti memulainya pun belum. wah ini dia. Gitu.
Sebenarnya nih ya, setelah beliau berdua sholat berjamaah, mungkin Syekh Muhyi mau ngerokok. Tapi Rokoknya ketinggalan di situ, diambil sama satpam setempat. Bukan kalau analisa sama saya mah- Askar. analisa saya mah koreknya nggak ada. Koreknya Nggak ada hilang. Itu Masalah, bukan. Itu masalah. kalau tadi itu udah pasal fitnah, pencemaran nama baik. Dapat menuduh orang mencuri. Kalau ini kan koreknya hilang. Koreknya Bukan biasa diambil. kalau korek api itu suka hilang. hilang. Oh iya. Kalau tadi kan Gus mau nuduh langsung. Mungkin Dugaan, rokoknya dugaan. Itu kan kalau sekarang pencemaran nama baik Gus Asas dipiralin. praduga tidak bersalah. Dipiralin zaman sekarang. Jangan diviralkan, jangan. Jangan ya. Iya. Kan sekarang mah pesantren kan udah gitu ya pakemnya. Ada pula pesantren baru Ya itu. di sosmed. Iya, pesantren. Oh, yang viral pesantren. Viral itu dari situ Iya, sanatnya. dari sana, dari pesantren. Orang-orang dulu itu kalau mau naik haji nggak perlu nunggu berbulan-bulan bertahun-tahun ya. Iya. Pakai Sepi sepi angin. Oh iya. Pakai pintu kemana sajanya Doraemon ya. Ya, itu kayak di Baling-baling bambu. Wah. Oh, tapi kan kita mah Gus tuh kalau kayak beliau mah kelakuan juga masih wah. tuh Aduh, ya, rokoknya tadi mana ya? Wah, iya. Wah ini yang ini. Oh, kok bisa nyampe ke sini? Maksud saya itu tadi mau ngerokok diambil. Bukan kalau ini menyamperin sendiri. Sok main. Sok. Sieun kawalat. Itu Gus. Jadi kawalat itu tidak memandang syar'i hukum. Jadi kan debatable kan ya, merokok itu ada yang menyebut makruh gitu. Nah kawalat itu tidak menghukumi itu, tapi adab. Adab ya. Kalau kita melanggarnya sebenarnya mungkin bukan kesalahan, Bukan. tapi mungkin pelanggaran adab begitu ya. Oh, Oke. Nah karena saya memegang itu, ya udah. Dan sampai detik ini saya belum pernah mau jadi ngurangan, brand jarum coklat. Enggak. Mau aja. Pan ku doa dari beliau. Iya, yang penting mah didoakan. Didoakan. Ya. Karena tidak sempat megang korek sama rokok, ya sudah tangannya digunakan untuk mendoakan jarum. Oh, jadi gitu terus nih. Iya dikit. Ada kitabnya itu ya, yang Syekh Ihsan Jampes itu Bainal Kohoh Waduhon. Itu nanti oleh jarum coklat bisa didiskusikan nanti dengan Les Bumi. Oh, gitu. Pesan sponsor. Maksudnya biar diundang lagi. Iya, Kang Haji gini kalau mending mah Kang Haji kan mendoakan jarum biar maju gitu ya. Dan mendoakan saya biar banyak transparan itu. Soalnya Gampang sekarang. transfer itu indah teh gini kan. Sekarang mah asal bersungguh-sungguh kan man jasad, man sajalma, jasad anu aya dina jasad ieu. Oh. Keluar maneh. Abi ucing anggora ya teh. Saya ucing anggora gitu kan. Lamun bersungguh-sungguh dulu kan manjada wajada. Kalau bersungguh-sungguh pasti dapat. Kalau sekarang kan pengen beli termos. Manjada lajada. Oh, di endorse. Buzzer. Buzzer. Di endorse ya Pak juga. Iya. Kembali lagi Awi Pari. Ya. Ternyata masih ada hubungannya dengan Mbah Rambut. Ya. Mbah Rambut punya hubungan dengan Syekh Muhyi Pamijahan, dengan Sunan Giri, dengan Mataram juga dong berarti ya. Ya. Dengan Mataram juga. Jadi ada Sunan Giri Laya, Sunan Giri Kedaton. Nah, Mbah Muhyi itu kan keturunan dari sana. Raden Goro Condro mempunyai anak Raden Kento Sumbirana, mempunyai anak Sayyidah Ayu Tanganjiah, mempunyai anak Mbah Muhyi. Nah, dari Sunan Giri kan ada yang ke Mataram, ada Joko Tingkir juga kan dari Sunan Giri. Ya. Menyambung menjadi satu, itulah Indonesia gitu. Jadi memang sebenarnya semacam perang bubat itu cerita-cerita yang dibikin untuk adu domba ya. Betul. Saya nggak percaya kalau masalah perang bubat. Seolah-olah orang Sunda perang dengan Orang Jawa. Logikanya gini, kultur kita Pulau Jawa di mana-mana cowok ngelamar cewek. Dia Pitaloka itu sebagai kok zaman sekarang mah kata anak sekarang mah sebagai wah gitu. Masa kesana ngelamar cowok? Emang seganteng apakah dia gitu kan? Siapakah dia? Koordinatnya kalau udah perang buat di mana? Tunjukkan. Soalnya can aya Google Map lah. Titiknya daerah mana gitu kan suka ada folklornya nggak ada. Nggak ada ya, jejak-jejaknya tidak ada sama Kan yang sekali. menarik gini, ini perang bubat yang mendarah daging Sunda Jawa, cadu kawin jong orang Jawa. Naskahnya berdasarkan naskah Kindung Sundayana. Naskahnya
adanya bukan di Jawa Kulon, bukan di Jawa Wetan, tetapi ada di Bali. Di Bali, ya. Pertanyaannya, yang meributkan ini Sunda Jawa, pernah lihat naskahnya? Bisa baca naskahnya nggak? Paham nggak? Terus yang terakhir, yang nulisnya siapa? Tuh abi mah tuh rumah saya. Itu rumah nyerat. Caption aku saya tak. Itu jadi harus ini tugas para santri mungkin Pak Hajinya yang harus kritis. Jadi mustahil si Diah Pitaloka itu melamar. Bukan sih, beliau nggak boleh pakai sih Gus kalau di sini kasar itu. Jangan susah sih. Dalam tradisi kita tidak ada perempuan yang melamar laki-laki. Iya, di Pulau Jawa, di seluruh Pulau Jawa Duipa nggak Jawa juga nggak ada. Ya, di Pulau Jawa Duipa ini kan. Itu justru menegaskan tidak ada laki-laki menikahi perempuan, tidak ada. Coba diingat-ingat waktu ijab kabul. Saya terima nikahnya. Saya dinikahi. Nah, ini saya ada pertanyaan nih. Protes dulu. Narsum boleh nanya Bebas, bebas. Gus Pangersa pernah bersyukur nggak mempunyai istri? Ini persoalan. Terpaksa ini mengeluarkan kesufian, ini terpaksa. Sudah diumpetin dari tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil lasadid. Ringkas ceritanya, barang siapa bersyukur ditambah. Nah, saya jelas tidak akan mensyukuri punya istri. Sama, saya juga nggak mampu. Tapi kan Gus kalau terhadap istri itu harusnya sabar, jangan syukur. Kalau syukur ditambah. Ini kan bahasanya bukan istri mungkin. Jangan ngobrol situ masih jomblo, belum mengerti gitu-gitu. Tapi kan kalau saya mah jomblo kayak playboy Gus. Saya mah jomblo kayak playboy. Enggak, bukan istri mungkin, pasangan. Kalau istri itu kan segini. Bukan Istri. Iswan. Berapa? Iswan dong kita berarti. Satu Iswan. Katanya bukan istri. Isnya berapa isnya? Isjero. Laki-laki melamar, perempuan dilamar. Laki-laki dinikahi, perempuannya menikahi. Maka kewajibannya nanti laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. MDDM. Melamar, dilamar, dinikahi, menikahi, menafkahi, dinafkahi. Hukumnya seperti itu MDDM-nya. Oh, kalau bahasa Sunda nggak bisa, mencolok dan dicolok jadinya. Gitu ya. Nggak bisa. Iya, menikahi dan dinikahi jadi mencolok dan dicolok. Sama aja. Medandinya jadi sama aja. Jadi sama aja. Ruwet berarti Sunda ya? Enggak juga. Simpel, Gus. Simpel. Mah duaan lawan sakura. Bagaimana tadi ciri sabumi cara sadesa gitu. Jangan terlalu begitulah. Saya kan tamu di sini minoritas. Enggak ada minoritas mayoritas. Enggak ada. Berarti tadi ketika Syekh Muhyi ternyata punya hubungan yang sangat baik dengan Kulon, dengan Wetan, itu selalu sinergis. Tidak ada ya sebenarnya perselisihan antar kita itu ya. Nggak ada. Terus apa yang terjadi? Sampai kemudian ada cerita, faktanya cerita perang Bupat muncul. Faktanya ada viral-viral yang
mempersoalkan antara Jawa dan Sunda, itu apa yang terjadi? Degradasi macam apa itu? Bias macam apa itu? DPD et impera secara perlahan. DPD et impera. DVD et impera. Biar jadi domba terus. Kita terus berantem, bangsa lain yang nyedot yang tanah air kita. Contoh di kopi. Dari mulai pantai sampai puncak gunung. Ya. Kopi di mana-mana se-Indonesia. Enak rasanya, Gus. Ya. Faktanya di sosial media hari ini, saudara-saudara kita masih banyak yang bangga upload guys. Gua lagi ngopi di sini, guys. Brand negara paman Uncle Sam. Paman Uncle Sam. Iya. Uwak Sam. Iya. Malah yang bikin sedih sekarang. Bukannya ngahiji, bukannya bersatu. Siri Sigeng, perang harga, saling menjatuhkan. Bukannya bersatu, kita punya musuh bersama sebenarnya udah jelas. Berarti karena kepentingan ekonomi. Betul, bersatu heula, jangan berkesana satu. Itu udah ada. Hajar kulobaan, hajar sama bareng-bareng gitu. Tapi untuk melawan mereka lebih dari sekedar harus bersatu, harus menghidupkan potensi-potensi ekonomi masyarakat juga. Udah sekarang, udah jelas Kedai Kopi, udah jelas. Barista lokal banyak yang keluar negeri sekarang. Dan Soal skill. kopi lokal pun sekarang sudah mulai ini. Banyak variasinya, Gus. Dari kopi pahit sampai pahit banget ada. Sama kehidupan akang. Pahit mah. Keun we eta mah tong didongeng Tapi di sini. paling enak ngopi itu di kuburan. Terutama kuburan Aulia. Oh, Jaro paling enak di situ. Shift malam itu kan yang Memperkuat sinyal. ya yang dikubur-kubur bangun itu. Ya, kita bisa ngobrol di situ. Ngopi sareng. bahasanya hang out on kuburan, guys gitu. Lagi Underground, ini juga underground. Lagi di mana lo? Gua mah hangoutnya di kuburan, guys. Oh, Foto sama Nissan ya. foto. Nisan Sabian. Ngebodor. Berusaha mau menggantikan man gitu. Untuk. Gitu, kabi banget. Itu ceritakan pengalaman ke kuburan-kuburan itu. Ya, pengalamannya gini. Saya menarik sekali dulu itu ada bahasan di Humor Supi. Ya. Bahwa ada sinyal-sinyal username-nya itu Ilhadoro, passwordnya itu Al-Fatihah. Nah, di Tasik itu Gus, yang telah terverifikasi Makom Aulia itu hampir 38. Wih, Jadi verifikator kuburan namanya. Pemegang database. Sertifikasi kuncen. Sertifikasi kuncen. Makanya bahwa ini terus Perdunu. Persatuan Dukun NU. Iya. Dukun santai. Nah, jadi memang betul itu. Saya pikirkan ini setiap spot Kota Tasik itu ada makbaroh Aulia. Saya teringat ini Gus, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Hadatus Syekh. Itu kan pasal apa ya? Bahwa orang-orang yang beriman setelah meninggal dunia, ia itu berada di rest area gitu. Woi, ada itu ya. Kilometer berapa rest areanya? Apa rest area itu namanya Al-Baido ya? Ya, kalau nggak salah Al-Baido. Ya termasuk para wali ya kan ya, orang-orang mukmin itu berada di rest area itu. Itu saking lamanya ada arisannya juga tuh. Ada. Kalau di kita mah rest area 97 Gus yang komplit mungkin. Kilometer 97. Nah, ternyata menurut kitab itu kan ketika ada yang meninggal orang mukmin itu kan ditanya sama itunya. Lamun kata kita mah, saya pilpres itu menang kemarin gitu. Gitu ya. Ditanya lah bagaimana kondisi di alam dunia. Member baru ditanya member lama. Member lama. Nah, itu kan berarti ada sinyal itu kan. Iya. Satelit Palapa. Nah, ini BTS-nya gitu. Nah, makbaroh itu adalah BTS itu. Dan itu dalam kitab yang saya dapat itu ada ke makom wali ini harus hari apa, jadwal diatur. Iya, jamnya gitu. Enggak, kalau jam belum. Hari apa, bacaannya yang harus dibacakan apa. Oke. Saya pikir kalau misalkan ke wali A harus Senin, nah Selasa Rebo itu kemana? Apakah sedang konperwil gitu para walinya? Iya. Sedang ada pertemuan gitu ya. Oh, sekarang sedang ada arisan di mana? Zoom meeting gitu ya. Iya gitu. Kan prokes sama sih. Iya, mungkin tahlilan juga ya mereka ya. Tahlilan mendoakan yang hidup ya. Itu kan ada bacaannya. Ke ini harus baca apa, hari apa. Nah, artinya Kota Tasik dengan hampir 38
sinyal BTS itu berarti Tasik itu kan sesuatu gitu. Ya. Saya menarik sekali, kenapa dulu namanya Sukapura, kenapa jadi Tasikmalaya? Dulu namanya Sukapura. Sukapura. Daun ngora. Suka itu kan senang. Pura Senang. itu yang bohong itu ya, pura-pura itu ya. Bukan. Itu bagus. Bukan. Sekarang ada istilah Sukapura ngedaun ngora sebagai Sukapura sebagai satu wilayah ngedaun ngora Gus. Menjelma kembali. New Spirit. Suka artinya apa suka? Suka itu bahagia. Pura artinya Pura. Tempat tempat suci. Iya. second place kalau bahasa Inggrisnya lah. Oke. Mengubah nama Sukapura sejak tahun berapa? Nah, dulu kan namanya Sukapura. Ya. Nah, dalam sejarah lah, di banyak ya Sukapura itu dari mulai Wiradadaha dan seterusnya. Ya. Nah, ketika berubah dari Sukapura ke Tasikmalaya, kalau tidak salah ketika Wirataniningrat 1 Januari 1913 kalau tidak salah. 1 Januari. 1 Berarti Januari. malamnya habis malam tahun baruan Iya, gitu ya. iya. Pakai trompet-trompet. Nggak tahu. Belum. Saya belum hidup saat itu. Bukan pakai trompet kalau dulu, pakai songsong. Apa songsong bahasa Indonesianya ya? Song-song. Song-song. Song-song kalau di Jawa artinya payung. Kalau di Inggris lagu-lagu. Oh iya. Ruwet ya Pak. Terus 1 Januari. 1 Januari 1913 berubahlah jadi Tasikmalaya. Pertanyaannya kan harusnya host yang nanya kenapa berubah dari Sukapura ke Tasikmalaya? Saya memberi kesempatan co-host dari tadi nggak aktif. Kan ilmu hungkul, Gus. Oh. Ilmu hungkul. Jadi tidak perlu ada yang ditanyakan, langsung aja jelaskan gitu ya. Sok silakan jelaskan. Kenapa? Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa lagi-lagi di Awipari ini ya. Awi Pari. Di Awipari itu terdapat makom. Kalau makom itu kan bisa makbaroh, Ya. bisa petilasan, Ya. ya. Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Di Tasikmalaya. Di Awipari. Ya, Oke. Tasikmalaya. Dalam Babad Cirebon, gelar Sunan Kalijaga itu kan Syekh Malaya. Malaya. Gitu. Dan Syekh Malaya itu, Sunan Kalijaga itu menyebarkan Islam ke wilayah Priangan itu dari Cirebon menggunakan media wayang dengan julukan Syekh Malaya itu saya pikir ke wilayah Priangan. Ini ada makomnya, ya patilasannya. Jadi teori jangan-jangan ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jangan-jangan inilah mengapa Sukapura dirubah menjadi Tasikmalaya karena ada irisan sejarah dengan Syekh Malaya. Oke. Ya. Cuman itu belum diteliti lebih lanjut itu. Mungkin Tasikmalaya itu Malaya gelarnya Sunan Kalijaga, Tasik gelarnya Sunan Giri. Mungkin nggak? Belum ke ini. Bisa juga. Pertemuan antara Sunan Giri yang bergelar Tasik dan Sunan Kalijaga bergelar Malaya menjadi Tasikmalaya. Soalnya dari literatur yang mainstream gitu, Tasikmalaya itu dari Tasik Ngalaya. Tasik artinya apa sih? Tasik itu dari Kesik karena galunggung yang tua, galunggung purba meletus. Dari letusannya itu Kesik Ngalaya itu Banyak di mana-mana. Banyak ada di mana-mana, makanya Tasik Malaya. Karena Kesik itu pasir. Oh. Malaya gitu. Tapi kalau informasi yang dari artefak kitab silsilah itu bisa jadi itu. Tasikmalaya itu karena ada pertemuan Antara Syekh Tasik dan Syekh Malaya. Malaya. Baru saja saya ngarang itu tadi baru. Kirain ada yang membisik barusan. Nah, urusan bisik-membisik urusan memang sufi. Kalian tidak mampu, makanya saya mengatakannya mengarang. Padahal dibisikin tadi sebenarnya. Kang Haji nih. Percaya. Nah, menarikin naskah tadi ya. Dari Naskah. yang ditulis Pegon. Penulisnya siapa? Kalau di sini Penerbitnya siapa? enggak, yang nulisnya kan biasanya suka. Distributornya? Jadi saya harus menjawab siapa dulu?
sudut pandang sufi, apa sih pendapat Gus ini tentang perempuan dan kopi? Karena tadi kan sempat bahas-bahas kopi juga. Wah, perempuan dan kopi. Iya, perempuan dan kopi. Kopi yang enak itu pahit. Yang manis belum tentu nikmat. Yang pahit belum tentu tidak nikmat. Itu kan persepsi masalah rasa. Kenapa kalau disajikan ada kopi pahit, kopi manis, bacain Gus. Itulah kehidupan. Tugas kita hanya menjalaninya. Penikmat takdir Tuhan. Penikmat takdir itu jalani saja. Bisa bijaksana seperti itu karena belum punya istri. Belum pernah merasakan Kenyataan. awal bulan token berbunyi. Itu mah merasakan. Kan kalau masalah isu itu mah rahasia Allah Gus. Tidak bisa itu. Tidak bisa memaksakan kita. Nah ini Saya membahas perempuan, membahas kopi. Diam aja nggak paham apa-apa. Apa yang penting mah honor Gus. Yang penting Atau mau dibahas semua? Silahkan mau dibahas semua. Menurut saya Gus nanyanya. Kalau saya Sugus. permen ya. Sak mangga narasumber. persamaan antara perempuan dengan kopi sama-sama mu'annas. Al-Qohwah kan ya? Iya. Itu udah Nah, itu simpel. Persamaannya sama-sama mu'annas. Persamaannya kopi dan perempuan sama-sama bikin melek. Wah gitu. Iyalah. Kalau udah begadang semalam nih, begadang full. Besok malamnya masih ngopi jam 12 juga udah gini, Gus. Itu jam 12 udah gini karena tidak ada kegiatan kan, nggak ngerti dia. Susah jelasinnya ya. Ya, itu tadi persamaannya, perbedaannya sekarang. Wah ini Enggak, Gus, nanti dulu sebelum biar gambar lebar. Tadi pertanyaannya dari si Teteh, pertanyaannya persamaannya. Oh, Tidak menanyakan perbedaannya. tidak perlu dijelaskan. Kalau nyanyiin perbedaannya bangsa kita berantem terus. udahlah. Persamaannya cari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nyari perbedaan mah nyari berantem terus. Gus. Kayak udah mau berantem barusan. Saya kan tugasnya jadi wasit di sini. Itu karena belum pernah merasakan sendiri. Iya. Merasakan apa? Perbedaan. Belum pernah merasakan kobil tuh. Ada lagi pertanyaan berikutnya dari teman-teman? Jadi kieu sim kuring kantos maca dina salah sawios keterangan bahwasannya Jawa, Batak, Sunda, Padang jeung nu sajena eta teh mangrupakeun produk ti Hindia Belanda kangge dipidenan peratea strategi peperangan karena nu pada intina mah urang teh nya tetep bangsa Indonesia. Tadi sempat dibahas oge bahwasanya kita teh sami-sami keneh gitu ti bangsa Indonesia. Mohon pencerahanna panginten. Enggak. Atur no. Berarti Gus? Ya. Lah karena saya nggak paham, saya nggak harus jawab. Ya kan? Iya. Tadi simpel jawabannya nama ya. Jangan cari perbedaan, cari persamaan. Jadi mau berantem. Jawabannya kok sama begitu? Enggak. Kalau mau jujur kita balik lagi ke belakang. Secara simbol pasti sama warna. Merah, putih, hitam. Merah. Kalau di Parahyangan ada kuningnya. Mang, ung, ah gitu kan. Secara ajaran sama, ajaran kemanusiaan universal. Tadi ketika kita menggali keetnisannya itu yang parasea egosentris. Aing orang Sunda dan siapa orang Batak ribut. Siapa ada orang Padang kan jadi ribut. Bukan nilai-nilai universalnya. Kalau ngomongin berbicara tentang nilai kemanusiaan yang universal sama dengan pakaian pasti diikat. Walaupun beda caranya, itu saya iketan. Kita juga nggak usah menghilangkan kesundaan kita, kebatakan kita atas nama Indonesia. Yang harus kita tumbuhkan itu semangat kemanusiaannya, semangat nilai-nilai luhurnya, bukan keetnisannya, keakuannya. Aing mau orang Sunda lebih ke orang Batak, aing mau orang Padang lebih ke orang Batak, itu yang harus dihilangkan. Indonesia hari ini, tuh ngomong aing mati Sunda, apa kontribusinya terhadap bangsa ini, terhadap kemanusiaan secara global. Gitu. Itu jawaban seriusnya. Jawaban yang Enggak, tidak nyantai itu. Santai. Nyantai, cuma orang-orang nanggapinnya serius. Oh.
Itu ya orang-orang gimana persepsi Gus? Iya. Santai apa serius? Nah jengkil dan begini. Oh, nggak apa-apa, bebas itu. Dan begini, sifat yang merasa lebih bagus dari orang lain itu bukan sifat manusia, tapi sifat iblis. Menunjuknya ke sana. Oh, sifat iblis. Jadi anak Kan itu, jadi tengah-tengah. Anak khairum minhu. Sana iblis. Kualat loh. Aduh. Ke diri sendiri aja. Anak ya. Khairum minhu. Oke. Itu Kan berarti bukan sifat manusia kan yang membanggakan diri sendiri itu. Yang membanggakan diri sendiri itu adalah sifat iblis. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, sifat-sifat manusia bagaimana? Yang benar itu, yang baik itu. Sifat-sifat manusia mah simpel Gus. Sifat manusia. Oh, jangan jawab situ, belum lama jadi manusia. Nanti dulu. Gus Chandra Man. Man apa artinya? Lah kan ada man robbuka, ada man jasad. Man robbuka siapa Tuhanmu, man jasad? Manusia berasal dari kata apa pertamanya? Man. Iya, pertama manusia. mansana incorporisano. Manusia incorporisano. Tapi itu bohong juga. Di dalam tubuh. Manusia gitu. Iya. Mana manusia? Itu bertanya. Manusia. Itu sifat manusia mempertanyakan. Sifat-sifatnya apa saja? Woles gitu. Apa ya? Woles. Ya. Rebahan. Santai. Sifat manusia mah naonnya? Bingung ngejawabnya. Belum menjadi manusia utuh. Oh, dulunya siapa? Dulunya apa? Jadi dulu itu saya itu sebelum menjadi manusia itu ya menjadi manusia bingung. Biasanya ketika ada dua orang yang bertemu nih, host sama co-host, yang ketiga setan biasanya. Oh, eta malah nu bobogohan. Oh, iya kan? Ya nu katiluna setan mah kitu bobogohan. Bobogohan teh naon? Pacaran. So, Iya. Pacarannya menarik tuh manusia sama orang beda. curiga. Yang panjang kan Sahotel teh. Enggak. Maaf Kang Haji, kita mah bukan cowok gagah gemula ya. Cowok bukan cowok tulang lunak. Jadi perbedaan itu seharusnya menjadi karunia, menjadi rahmat bagi kita untuk bersatu. Jangan membicarakan Bataknya atau Sundanya yang sudah bersatu sebagai Indonesia. Tapi persoalannya umur Indonesia belum lama kan. Masih lebih tua Awi Pari loh. Iya. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pun baru sampai ke pintu gerbang. Kemerdekaan teh. Iya, pintu gerbang kemerdekaan. Kuncinya di siapa? Ya kuncinya di kita-kita. Baru ketemu sama ini yang Among tahu ya. Iya kan gerbang. Ya. Ini kita-kita berarti semuanya yang megang kuncinya. Mari merdekakan diri kita masing-masing. Ya. Aduh, iya banyak. Ya untuk serius ya. Saya Malaya tadi dalam perjalanan ya ke Malaya, ke Negeri Sembilan ya. Itu ke Tasiknya setelah pulang dari Negeri Sembilan atau dalam rangka ke Negeri Sembilan ya? Kira-kira kalau dalam rujukan-rujukan tertulisnya. Sepertinya sebelum Sunan Kalijaga itu dari Cirebon ke Parahyangan. Oke. Ya, akhirnya kesini dulu. Jadi yang di Awi Pari itu peti desanya itu kata orang sana itu tilem lah. Kalau tilem itu apa ya? Tidur kalau di Jawa mah tilem. Bukan film itu menghilang. Moksa. Oke. Ya. Patilasannya bentuk apa itu? Kalau di sana Batu. tuh? Batunya gimana bentuknya? Batu Bentuknya cincin itu batu. Oh ini batu cincin. Ini. Enggak pakai dia mah. Tidak perlu pembuktian, tidak perlu pembuktian, udah sakti dari dulu. Kan ini bukan kesaktian, masalah cowok gaul. Kita gini. Gini ya, Iya, gitu. gitu. Itu Gitu batunya bentuknya gimana, Kang Haji? Secara batunya bentuk ya seperti batu Batu persinggahan tempat duduk. apa ya, batu? jadi ada dua batu di batu situ. satangtung, batu Enggak. lingga, bukan Pelenggahan ya, pelenggahan ya. Iya, Oke. batu. Duduk mungkin bukan batu bermusyawarah. model megalit gitu. bukan batu lingga berarti. Ada dua batu di sana. Berarti tempat hangout mungkin ya, Ya. kalau bahasa sekarang mah. Jadi tempat nongkrong gitu lah. saat Ya, itu. musyawarah lah dalam bahasa wali ya. Itu menurut folklore, bukan. Menurut folklore ya, cerita-cerita orang setempat. Tapi itu ternyata ketika saya menemukan literaturnya dalam kitab itu sampai disebutkan berziarah ke sana harus membacakan surat apa gitu. Artinya Contohnya surat apa? wah nanti harus dibisikin itu nanti
jadi viral. Oh iya, ya nggak boleh. Nggak boleh. Hanya yang punya kebiasaan surat menyurat yang boleh menerima. Iya, yang sudah ijazah dan itu surat kalau ini. sudah ada jodoh, kalau surat menyurat. Iya, kalau belum mah belum. Selain tadi Syekh Tasikmalaya di Awi Pari, apakah ada petilasan-petilasan yang Banyak. penting? Iya, 38 itu kan baru disebutkan satu. Iya. Yang 37 sekarang. Sampai subuh kita ya. Sampai subuh ini. Yang pengaruh dari Banten mungkin ada. Itu di daerah Indihiyang ada. Kalau tidak salah saya Jamaluddin Banten. Di sana itu ada beberapa makom. Kebetulan kita juga dari Les Bumi verifikasi ke sana. Itu kan ada Pangeran Atas Angin, ada Dalam Arya, ada Syekh Jamaluddin Banten. Ada lagi ini ya, sekarang kan ada di Jalan Padasuka itu Jalan Tubagus Abdullah. Tubagus Abdullah. Ya. Nama Tubagus itu kan dari Banten. Makomnya ada di daerah Jalan Tubagus Abdullah, Jalan Padasuka Nagrog disebutnya. Beliau itu juga salah satu wali yang menyebarkan Islam di wilayah-wilayah. Jadi kalau dilihat itunya, jadi per wilayah-wilayah itu para wali menyebarkan di daerah itu. Gitu. Padasuka teh pasukan dakwah Sunan Kalijaga. Bukan. Nama lembur, nama daerah. Soalnya saya barusan dibisikin. Di wawaas, sebenarnya tolong menikah itu kan ya. Bentuk makom-makomnya banyaknya gimana? Rata-rata kan batu gitu ya. Nah ini menariknya makom-makom itu batunya itu kan batu-batu kali. Hampir semua kan itu berada di wilayah sisiran kali. Iya. Gitu, tempat makom-makomnya itu. Syekh Tubagus Abdullah atau Mbah Gandrung disebutnya. Terus Syekh Jiwaraga, seberangnya lagi di Wanasigra ada Syekh Padamatang. Terus kesananya lagi sampai ke Syekh Abdul Jalil yang Langari. Oh banyak ya? Ya banyak. Yang pengaruh dari luar Jawa, Makassar gitu mungkin? Saya dulu pernah baca buku Prof. Ajumardi Ajra bahwa Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar itu kan muridnya Syekh Abdul Rauf Singkel. Jadi Syekh Abdul Rauf Sumatera? Iya, Aceh. Ya. Punya diantaranya 2 murid, Syekh Yusuf sama Syekh Muhyi. Ya. Nah, karena kan CS ya, 2 CS. Nah ketika Syekh Yusuf Makassar menjadi menantu Sultan Banten dan Sultan Banten mengalami kehancuran karena serangan Belanda, Syekh Yusuf Makassar itu pergi dari Banten ke Kampung Mandala, Negeri Mandala untuk menemui Syekh Haji Karang atau Syekh Abdul Muhyi. Negeri Mandala itu kalau sekarang itu daerah Cikalong. Walaupun nama di Tasik itu nama yang identik Mandala itu daerah Salopa, ada Mandala Guna, ada Mandala Wangi. Dari data itu negeri Mandala itu di daerah Cikalong. Ya. Singkil juga namanya. Singkil ada, iya itu di Cikalong itu ada Singkil dan ada juga makomnya di sana Abdul Rauf. Loh. Abdul Rauf Singkil ada di Sumatera, Singkil di sini juga ada. Kalau di sana Singkal, kalau di sini Singkil. Jangan-jangan ke sini. Nah, Abdul Rauf itu. Karena apa? Karena Mandala itu Cikalong itu kan dekat itu laut selatan. Sangat mungkin dulu pun sudah ada pelayaran, ada hubungan Pasti. satu sama lain yang mempererat. Sebenarnya laut itu tidak memisahkan pulau, tapi laut justru menyatukan pulau. Kayaknya tadi di samping sungai-sungai. Jadi tol laut itu dari dulu ya. Sungai-sungai kan tadi makom-makom di dekat sungai. Iya, dekat sungai. Dekat sungai. Karena kan sungai itu kan sumber kehidupan. Makanya kan peradaban dunia itu kan di sungai-sungai, peradaban Nil, Mesopotamia, Sungai Tigris, Viking, itu kan di sungai-sungai. Yang menarik nih Gus ya kalau di Tasik, ini kan yang kita bicarakan ini era Mataram Demak. Ada yang di tengah kota Gus, hampir terlupakan, situs Kabuyutan. Situs Kabuyutan. Kabuyutan dekat terminal Cilembang di atas. Linggayoni. Ada lingga di sana. Linggayoni. Ini kan cerita barusan ketika sudah Demak Mataram masuk, ini yang sebelumnya berarti kalau lingga. Kabuyutan itu apa yang istimewa dari Kabuyutan? Banyak hal. Yang jelas yang namanya Kabuyutan di sana tempat belajar. Banyak hal. Terutama tentang penggalian nilai-nilai keilahian. Nilai-nilai ketuhanan. Tentang Ligayoni tadi falsafahnya ibu bumi, Bapak angkasa gitu. Ibu nu ngandung, ibu jeung nu teu ngandung.
betapa bangsa kita itu sangat memuliakan orang tua, kedua Iya. orang tua. Terutama ibu. Iya. Rasulullah bersabda, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi kemudian? Ibumu. Siapa lagi kemudian? Ibumu. Baru kemudian bapakmu. Itu artinya ibu juara 1, Ya, juara 2, juara 3. Bapak juara harapan 1. harapan satu. Jadi maksimal cuma harapan saja sudah. Ya. Sekarang Kang Aos Mahrus, saya beri kesempatan bertanya kepada co-host. Pertanyaan terakhir. Bebas. Menurut Mang Manjasad, kekuatan antara orang lama dengan orang yang baru di era 4.0 ini apa? Kan punya spirit kan ya. Orang yang lama mah kalau punya ini teh serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau orang sekarang gimana? Malah kalau orang sekarang memasuki peradaban yang tidak beradab. Memasuki peradaban yang tidak beradab. Kalau saya lihat dengan era medsos ini, Ya. betapa liarnya, betapa tidak ada adab-adabannya. Teknologi maju tapi peradaban mundur. Mundur. Kalau dulu itu kan kita berdoa la haula wala quwata. Kalau sekarang kan la haula wala quwata. Wah. Ya. Iya kan? Ini ketergantungan apa ya? Tidak berdaya kan kalau tidak punya kuota. Orang dulu kalau mau makan berdoa, orang sekarang Foto dulu. foto dulu, post. Jadi ada pergeseran budaya. Harusnya ini bekal kita, Gus. Ya. Dengan dari teknologi, dengan adanya apa kekuatan nilai-nilai dari masa lalu, Ya. bakal. Tapi faktanya hari ini kita banyak terlalu lebay, menjadi bangsa yang lebay. Ya. Dengan selalu membanggakan dakarhun urang mah, da leluhur saya mah. Bangga, tapi tidak jadi sesuatu. Ya, betul. Itu Kontribusinya persoalan ini besar, apa ya. gitu. Nah, sekarang co-host bertanya terakhir pada narasumber. Oh jadi ini Tapi syaratnya pertanyaannya boleh bebas, jawaban pun boleh bebas. Ya. siap. Kan akan Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahirupna sujud waktu cunduk tumu papagon bengketan semu alam ngadang di pepeli